Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Pada shaimin, shaimat, ayyuhal mu'minin, mu'minat, ayyuhal muslimin, muslimat. Ikhwan wal akhwat, tifillahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih merasakan bagaimana nikmatnya sahur, bagaimana kita merasakan sholat subuh berjamaah dengan kekhusyuan kita, dengan ibadah kita, yang tentunya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mengharapkan puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini adalah sebuah kemenangan bagi kita, orang-orang yang beriman, yang mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi ibadah-ibadah yang banyak sekali di bulan Ramadan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah tilawah, baca Quran. Salah satunya adalah kita bersedekah, berinfak di jalan Allah. Salah satunya adalah kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Makanya terus kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai lalai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salat dan taslim juga kita sama-sama sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kisah-kisah yang sangat luar biasa dari sebelumnya, bagaimana Rasulullah SAW pada proses, termasuk doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Salah satunya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ibrahim meminta agar Allah mengutus seorang Rasul dari bangsa Arab. Rasulullah SAW hadir sebagai Nabi dan sebagai Rasul tentunya. Dan banyak sekali keajaiban, banyak sekali hal-hal yang penting, kejadian-kejadian penting sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi. Bahkan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan di dalam sirah nabawiyah ini, tentang bagaimana akhlak yang mulianya, sosok yang dipercayanya, bagaimana keteladanan, kebijaksanaan, dan keadilan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rugi ketika kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, tapi kita nggak tahu bagaimana sosok Rasulullah. Rugi. Dan di kesempatan yang mulia ini adalah hal yang insya Allah kita sama-sama bisa mengenal lebih dalam tentang siapa Muhammad Rasulullah SAW. Jangan lupa bersolat pada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita semua akan dicatat sebagai umatnya yang istiqomah berada di dalam sunnahnya. Amin Allahumma amin. Nah, pada pembahasan ini mulai masuk pada pembahasan di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini udah pada masuk pada tahap di mana Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW menginjak usia 40 tahun, beliau masih sering menyepi dan berkhalwat di Gua Hiro. Di sana beliau bertafakkur, mengenal alam dan sang penciptanya. Jadi ibadah yang dilakoni beliau bisa sampai menghabiskan beberapa malam. Manakala pembekalannya mulai menipis, beliau pulang ke rumahnya guna mengambil perbekalan yang baru. Pada hari Senin, siang hari di bulan Ramadan, tiba-tiba beliau dikejutkan dengan datangnya malaikat Jibril untuk pertama kalinya saat beliau masih di dalam Gua Hiro. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW melalui mimpi yang baik. Beliau nggak bermimpi kecuali mimpi tersebut muncul laksana bintang subuh. Kemudian setelah itu beliau suka menyendiri di Gua Hiro. Di sana beliau bertahanus, ya, bertahanus ini beribadah sampai menghabiskan beberapa malam sebelum menyepi ke Gua Hiro. Nah,
Jadi lokasi rumahnya Rasulullah SAW menuju Gua Hiro ini memang agak lumayan jauh jaraknya. Tapi Gua Hiro ini disebut sebagai Jabal Nur. Jabal Nur ini gunung atau bukit yang penuh cahaya. Kenapa? Karena tempat di mana Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah nanti kalau sahabat LTTV yang umroh, ini biasanya di sana mutawif menginformasikan ini adalah Jabal Nur. Nanti kita bisa lihat bagaimana Gua Hiro, tempat di mana Rasulullah sering menyepi, sering berkhalwat, bertahanus di sana. Yang akhirnya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di Gua Hiro. Sebelum menyepi ke Gua Hiro, beliau mempersiapkan perbekalannya. Ketika perbekalan tersebut habis, beliau pulang menemui Khadijah dan mengambil perbekalan yang baru. Ya. Jadi di usia 40 tahun ini Rasulullah SAW masih bersama Khadijah. Hingga akhirnya kebenaran pun datang menghampirinya dan kala itu beliau masih di dalam gua. Malaikat Jibril menjumpai Nabi sembari berkata, "Iqra." Beliau menjawab, "Mana biqori? Aku nggak bisa baca. Iqra." Ya, jadi sebuah kalimat yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah adalah Iqra, bacalah. Aku nggak bisa membaca. Nabi berkata, lalu Jibril mendekatiku dan mendekapku dengan erat sampai aku merasakan sesak yang amat sangat. Kemudian Jibril melepaskan aku dan berkata, bacalah. Iqra, bacalah. Aku nggak bisa membaca. Lalu Jibril mendekatiku, mendekapku dengan erat sampai aku merasakan sesak yang amat sangat. Kemudian Jibril melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku nggak bisa baca. Berapa kali? 3 kali. Ya. Untuk ketiga kalinya Jibril mendekatiku dan mendekapku. Setelah itu dia melepaskanku sembari membaca surah Al-A'la. Ya, Al-Alaq dari ayat 1 sampai 4. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamahu bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat 1 sampai 4 sampai khalaqal insana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Sampai qalam. Jadi setelah dibaca, bacalah menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Nah, kemudian beliau mengulang bacaan tersebut dengan hati bergetar. Lalu beliau masuk ke kamar Khadijah binti Khuwailid sambil berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu beliau diselimuti hingga lenyaplah rasa takut yang menderaknya. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah dan menceritakan segala kejadian yang telah menimpanya. Sungguh aku merasa khawatir dengan kondisiku sendiri. Khadijah menjawab, demi Allah, selamanya Allah enggak akan menghinakanmu karena sesungguhnya engkau senantiasa menyambung silaturahim dan selalu menolong orang yang lemah. Ya, jadi ada poin yang disampaikan Khadijah radhiyallahu anha bahwasanya sesungguhnya Allah enggak akan menghinakanmu karena engkau selalu silaturahim, menyambung tali silaturahim dan menolong orang yang lemah. Jadi kalau kita lakukan ini, insya Allah Allah akan jaga kita dan Allah nggak akan menghinakan kita. Nah, engkau juga memberikan kepada orang lain sesuatu yang engkau nggak miliki, yang orang lain itu nggak miliki kecuali engkau. Engkau selalu menjamu tamu dan engkau membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Setelah itu Khadijah radhiyallahu anha beranjak meninggalkan Nabi dan tak lama kemudian dia datang dengan membawa Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, saudara masa jahiliyah. Dia menulis kitab berbahasa Ibrani. Dia menulis kitab Injil. Dia menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani beberapa ayat. Dia seorang syekh yang sudah lanjut usia dan matanya mengalami kebutaan. Khadijah berkata padanya,
wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan dikatakan oleh anak dari saudaramu. Lalu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza berkata padanya, wahai putra saudaraku, mimpi apa yang telah engkau alami? Rasulullah pun kemudian menceritakan ihwal mimpinya. Lalu Waraqah berkata, dia adalah Jibril yang juga pernah dikirim oleh Nabi Musa alaihissalam. Seandainya saja aku masih muda dan perkasa, seandainya saja aku masih hidup saat kaummu mengusikmu kelak. Rasul berkata, benarkah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya. Gak ada seorang pun yang datang dengan membawa mengemban seperti apa yang engkau bawa kecuali dia akan memusuhi. Dan seandainya aku masih sempat bertemu dengan hari-harimu, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Namun tak lama kemudian Waraqah bin Naufal bin Asad Abdul Uzza meninggal dunia. Dan wahyu pun terlambat turun. Ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ketika kita mencermati hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas, maka dapat kita petik beberapa pelajaran penting terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pertama, ini hikmah penting dari perjalanan Nabi mendapatkan wahyu. Pertama, mimpi yang benar atau mimpi baik. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas tersirat bahwa wahyu pertama kali turun adalah berbentuk mimpi yang baik dan ada yang mengistilahkan mimpi yang benar. Maksudnya adalah mimpi-mimpi yang indah yang melegakan dada karena roh si pemimpinya menjadi bersih. Barangkali ada hikmah mengapa Allah menurunkan wahyu yang pertama kali kepada Nabi melalui mimpi. Jika Jibril datang kepada Nabi secara tiba-tiba, padahal beliau nggak pernah melihat Jibril, maka bisa jadi beliau akan dihantui rasa takut yang amat sangat, sehingga menyebabkan beliau nggak mampu menerima sesuatu yang dibawa Jibril. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyu pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang tidur. Tujuannya adalah Nabi terlatih dan terbiasa menerima wahyu-wahyu berikutnya. Jadi, wahyu yang pertama kali yang diterima Rasulullah SAW adalah melalui mimpi yang benar, bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Mimpi yang baik merupakan bunga kebahagiaan yang bersifat nubuwah dalam kehidupan dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya nggak akan ada pertanda kenabian yang membahagiakan kecuali mimpi yang baik yang dialami oleh seorang muslim dan atau dia impikan mimpi yang baik oleh orang lain. Jadi ini luar biasa ya. Ada hikmah besar yang bisa kita ambil dan kita petik sebuah pelajaran bagi kita.